official poster dari film Agensi Rumah Tangga. 1, 2, 3. Yeay. Yes, ini dia Agensi Rumah Tangga 10 September 2026. Oke, itu yang pertama sudah dibuka. Sekarang kita buka poster yang kedua. Silakan teman. Langsung heboh. Ya, inilah saatnya kalian membuka official poster yang direkam oleh ratusan teman-teman media yang ada di sini. Ini dia official poster kedua dari Agensi Rumah Tangga. 1, 2, 3. Wow. Gemes sekali. Oke, inilah kedua poster dari film Agensi Rumah Tangga. Oke, kita foto dulu bersama dengan kedua poster ini. Silakan boleh ke posisinya masing-masing dan lihat ke teman-teman media ke depan. Iya, silakan boleh dibantu diatur oleh Kak Ira ya. Oleh Kak Ira, bantu diatur Kak Ira. Silakan. Oke. Aduh. Sebelah kiri. Ya, kiri teman-teman cash. Kiri teman-teman cash. Oke, aman. Tengah depan dulu nih, ada official fotografer kita di tengah. Iya. Dapat 3, 1, 2. Oke, tengah atas sekarang, tengah atas ada official fotografer kita di tengah atas juga. Silakan di tengah atas. Tengah atas. Siap, sebelah kanan sekarang, sebelah kanan. Silakan teman-teman media di sebelah kanan. Kamera saya dong. Ya, sebelah kanan. Sebelah kanan. Aman, terakhir di tengah lagi dulu bersama dengan poster. Silakan di tengah. 1, 2, 3, 1, 2. Oke, berikan tepuk tangan dong sekali lagi buat jajar. Siapa sih yang mau di PHK? Yang ada nyokap gue ntar daftarin gue PNS. Pakai coklat hari ini. Kalau ada saudara nona butuh bibi, berarti dia. Kalau ibu butuh pembantu yang bisa mancing sayur, saya juaranya. Saya yakin kalau lewat ibu gak bakal ditipu. Gue bakal bikin usaha penyalur pembantu. Nama agensinya Agensi Rumah Tangga. Udah seminggu ini nih gue di layoff. Emang pas ini emang kafe nganggur semua. Bibi bisa nggak bantu aku cari yang benar-benar niat kerja, jujur, dan sehat jasmani dan rohani. Namanya dipanggil satu-satu ya. Terakhir saya bekerja di keluarga pejabat di Kalimantan. Followers TikTok 20.000. Muda-muda juga Fatima udah jadi janda. Baju saya beli majikan harganya 500.000 ke atas. Siapa? Majikan saya yang nanya. Saya bisa nyembuhin orang kesurupan, Bu. Pakai doa-doa bestseller. Bisa beberes, terus teh masak sama nidurin majikan. Si Kafka butuh pembantu buat di rumah ini. Kalau cuma pembantu bisa saya ibu, nggak salah di rumahnya Kafka bu. Thank you banget ya udah mau direpotin. Ada sesuatu nih yang kamu sore. Bukan cuma majikan yang bisa jadi pembantu, tapi pembantu juga bisa jadi majikan. Paham? Kau butuh siapin makan sama RT berkualitas. Hubungi Agensi Rumah Tangga. Tapi kamu lebih niat jadi penyalur pembantu daripada jadi PNS. Kayaknya mau kerja apapun, kayaknya nggak bakal ada artinya deh kalau nggak sesuai maunya ibu. Ih, ada asapnya kayak gunung Merapi. Do you want milk? Ini Bu, lagi zebra ketinggalan Bu. Bodoh amat, aku mau dari minyak putih. Banyak-banyakin istighfar deh. Astagfirullahaladzim. Saya Kristen Bu. Ini dia. Lagi kali ya? Lagi. Oke, kita akan putar teaser dan juga trailer. Jadi ada dua nih, ada teaser nanti di Penyalur pembantu. Terus nanti nih nama agensinya Agensi Rumah Tangga, disingkat ART. Lu ngerti apa soal nyalurin pembantu? Ya kan ada Bimina. Bimina mau lu bikin banyak, pas satu lu sebar, gimana? Thank you banget ya udah mau direpotin. Udah pusing banget ngurusin rumah sendirian. Ditunggu banget loh ART-nya.
di sana kan pasti banyak nih kenalan Bibi yang mau kerja, nanti Bibi yang nge-provide. Ya ngapain Nisa ngantri? Nisa kan anak mama. Iya anak mama, bukan anak presiden. Saya juga bisa masak makanan halal, makanan haram. Saya juga bisa rawat anak halal, anak haram. Maksudnya masuk aja. Yakin bakal berhasil nih agensi? Kita pasti bisa. Kan menurut aja. Water, apa bahasa Inggrisnya? Air. Heater, orang Jerman. Innalillahi, itu teh meninggal di Garut. Butuh Bibi, Bibi ya. Kalau ibu butuh pembantu yang bisa mancing sanyu, saya juaranya. Saya mah yakin kalau lewat ibu nggak bakal ditipu. Gue bakal bikin usaha penyalur pembantu. Nama agensinya Agensi Rumah Tangga. Udah seminggu ini nih gue di layoff. Emang pas ini emang kafe nganggur semua. Bibi bisa nggak bantuin aku cari yang bener-bener niat kerja, jujur, dan sehat jasmani dan rohani. Namanya dipanggil satu-satu ya. Terakhir saya bekerja di keluarga pejabat di Kalimantan. Followers TikTok 20.000. Mudah-mudah juga Tati mah udah jadi janda. Baju saya dibeli majikan harganya 500.000 ke atas. Siapa? Majikan saya. Yang nanya. Saya bisa nyembuhin orang kesurupan, Bu. Pakai doa-doa bestseller. Bisa beberes, terus teh masak sama nidurin majikan. Dan si Kafka butuh pembantu buat di rumahnya. Kalau cuma pembantu bisa saya ibu, ngasal di rumahnya Kafka bu. Thank you banget ya udah mau direpotin. Ada sesuatu di rambut kamu soalnya. Bukan cuma majikan yang bisa pilih pembantu, tapi pembantu juga bisa pilih majikan. Sepakat. Kau bantu siapin makan sambil siapin booking kerja. Dan biar aja urusan bapak ini ya. Please, betul. Maksudnya? RT berkualitas. Hubungi Agensi Rumah Tangga. Jadi kamu lebih niat jadi penyalur pembantu daripada jadi PNS? Kayaknya mau kerja apapun, kayaknya nggak bakal ada artinya deh kalau nggak sesuai maunya ibu. Ih, ada asupnya kayak gunung berapi. Do you want milk? Ini Bu, daging zebra ketinggalan Bu. Bodoh amat, aku keluar dari sini saya pusing. Banyak-banyak kita istighfar deh. Astagfirullahaladzim. Saya Kristen Bu. Skripnya begitu. Umi, tadi ada yang membekas banget di teman-teman yang nonton. Coba dong kamu ulang pada saat kamu menatap Ardit. Sedap, sini. Sedap. Tapi by the way, aku sama Ardit jamnya samaan lagi. Sini dong Ardit. Tepuk tangan buat Ardit. Nah, coba. Milanya kasihan. Soker banget ya kak. Coba gimana nih tadi adegan tadi nih? Tapi sebelum ini fun fact aja, sebelum syuting Kak Ardit bilang, Mi sorry banget kalau gue baper nanti sama lo. Mohon maaf teman-teman, ini kalau lihat celananya Umi dipeniti. Oke. Tapi kita mau lihat. Itu dikasih tahu lu. Mi, sedikit mau lihat adegan yang tadi di trailer. Ini lihat ini. Bukan. Adegan di trailer. Banunya di sini. Banu sini terus kenapa gitu? Umi ke depan, oke? Karena ya silakan actionnya. Banu baru balik badan berarti. Iya. Ini yang sedep. Ya, yang sedep ya. Kamu dari belakang aja sedep. Kamu dari mana-mana kan yang sedang. Oke, Baru ceritanya lagi sibuk di belakang ya. Iya. Terus Umi nanti panggil Siti nanti panggil Pak Bang ya Pak, jadi pesen kopi. Nah, tengok baru. Baru jadi pesen kopinya gitu ya. Oke. And action. Kita bikin romantis. Kok kencengan romantis? Kayaknya kan gak kedengeran, pelan aja. Ya udah. Na gitu ya. Iya. Ningsir wangi. Jadi horor, beda. Jadi horor. Ya Ardit lagi kayak ditakut-takutin nih. Silakan Umi. Pak
Banu mau dibikinin kopi. Terima kasih buat Umi dan juga Armin. Terima kasih. Sore semuanya. Hari yang membahagiakan. Amin. Dan nanti kita tunggu hari yang lebih membahagiakan kalau nonton filmnya langsung. Baru melihat respon trailernya aja udah kayak gini. Jadi ini adalah sebuah karya yang luar biasa bagi saya. Kembali bersama Naya, tentunya sangat menyenangkan. Dari novel Ayam Alhamdulillah ya cukup panjang, kita balik membahas kita maunya dibikin di bawahnya kemana gitu. Tapi akhirnya dengan bantuan Mbak Upi terus Aiku dari tim Mbak Upi, akhirnya kita menemukan rohnya, tapi rohnya saja belum ada sosoknya. Naya menghadirkan sosok-sosok yang itu sempurna. Dan kita mempunyai pemain yang luar biasa. Mungkin ini adalah pertama kalinya 7 komika perempuan bertemu di dalam satu layar. Ditambah ada 3 lagi supporting yang luar biasa. Ya, kemudian kita punya Afgan, Enji, dan semua aktor yang luar biasa sini telah memberikan energi terbaiknya. Sehingga film ini bukan hanya film yang relate dengan situasi kita hari ini, tapi film ini adalah film yang akan membuat kita menikmati dengan seru, kocak, tapi juga mempunyai drama yang cukup menyentuh. Jadi sangat lengkap dan sejujurnya sekian lama saya berkarya di Star Vision. Waktu prosesnya edit film ini dan proses mendekati vlognya, saya bicara dengan Ayah, sudah sekian lama saya menantikan karya yang sebaik ini. Karya yang insya Allah akan menempati hati kalian. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Chan Polres. Terima kasih Bapak Polres. Kita ke sutradara kita, tepuk tangan untuk Naya Aditya. Naya kembali dipercaya oleh Bapak Polres bersama dengan Star Vision, kali ini bersama dengan agensi rumah tangga. Gimana rasanya kolaborasi agensi rumah tangga ini dan gimana akhirnya memberikan ensemble cast yang luar biasa, ada Afgan, Enzi dan juga teman-teman yang lainnya. Nay, silakan. Sebenarnya kalau saya dari pertama kali Pak Paros menyebutkan agensi rumah tangga proyek ini, dan juga Pak Paros juga bilang yang nulisnya juga Mbak Upi, saya kebetulan dari dulu pengen banget kerja bareng sama Mbak Upi, salah satu idola saya, dan Mbak Upi lah yang bikin saya kayak, oh kalau Mbak Upi bisa sebagai sutradara perempuan, berarti saya juga bisa. Yes. Jadi senang banget bisa dipertemukan oleh Mbak Upi di proyek ini. Terima kasih juga Bapak untuk kesempatannya dan percaya lagi dengan saya ngedirect di Star Vision. Agensi rumah tangga ini, kenapa saya ambil proyeknya? Sebenarnya dari awal saya tertarik banget dengan cerita bagaimana perempuan-perempuan yang semuanya punya satu tujuan, yaitu adalah membahagiakan keluarganya gitu, dan memberikan kehidupan yang lebih layak buat keluarga, tapi juga dengan problematikanya masing-masing gitu. Dan bagaimana cerita-cerita ART ini sebenarnya jarang sekali dilihat dari perspektifnya ART juga gitu. Kita banyak lihat dari perspektif majikan gitu, atau mungkin banyak juga yang cuman selewat aja gitu, bukan sebagai akar dari ceritanya gitu. Dan di sini ketika ditawarin, saya karena saya sebelumnya udah pernah membaca di Imperfect series season 1 dan season 2, jadi saya ngerasa kayak oh my god, ini saya udah tahu saya mesti ngapain, bikinnya seperti apa, komedinya kayak gimana, dan ini akan buat saya ngerasanya ini mungkin kayak bikin Imperfect tapi versi lebih serius gitu. Yes. Jadi pemilihan ART stand up ini juga salah satunya juga karena itu gitu. Dan menyatukan Enzi dan Afgan, boleh ceritakan gimana awalnya? Nah, Enzi juga idola saya juga, walaupun kita berteman, tapi beberapa kali sebenarnya saya emang udah tertarik buat ngedirect Enzi, karena saya ngerasa Enzi tuh punya sesuatu yang bisa ditawarkan yang nggak dipunyai oleh
aktor-aktor lain gitu. Dia bisa serius tapi juga masuk ke komedi juga bisa gitu. Jadi dari awal emang udah jadi cinta sama NZ, cuma dia jual mahal. Biasa kayak kata siapa naik. Jadi kayak ketika nyari-nyari Katia, kita ada proses casting juga, ketemu sama NZ, ketemu sama yang lain juga. Begitu NZ casting, aku langsung WhatsApp Papa harus Pak NZ Pak Katia. Terus langsung WhatsApp Mbak Upi juga, Mbak NZ Mbak Katia, ayo Almira juga, Mira ini NZ Mira Katia gitu. Jadi aku kayak langsung kontak mereka dan yakin banget bahwa yang NZ bisa berikan tuh si bersinergi dengan jiwanya Katia juga gitu. Yes, kalau Afgan? Kalau Afgan karakternya kan dia Kafka ini adalah seorang idola dan penyanyi yang terkenal se Indonesia. Siapa lagi yang bisa membawakan dengan baik kalau bukan Afgan Syareza? Menurut saya, nggak ada yang bisa membawa energi dan personanya popstar kecuali Afgan sendiri gitu. Jadi begitu teman-teman ART tahu bahwa kampanye Afgan, mereka pun menjadi ART. Jadi gitu, tepuk tangan untuk Naya, terima kasih Naya. Nanti kita kembali ke Naya dari pertanyaan teman-teman media. Kita ke Almira Bastari, penulis novel Agensi Rumah Tangga. Boleh tepuk tangan buat Almira. Gimana rasanya dari titik ini karya novel kamu dan melihat kolaborasi dari Star Vision dan juga Naya serta teman-teman cast yang ada di sini? Almira, silakan. Saya sebelumnya mau makasih sama Pak Parwes atas supportnya yang luar biasa di film ini. Maya, Mbak Upi yang energinya luar biasa besar, dan seluruh jajaran cast, kru semuanya. Saya ngikutin prosesnya dari awal sampai filmnya jadi, itu luar biasa bagus. Bahkan mungkin ini melebihi ekspektasi dan mungkin mimpi saya, gimana kok bisa di dalam film ini nggak cuma seluruh aktornya bagus, tapi beneran ada penyanyinya juga gitu kan, yang lagunya juga bagus banget. Tadi hampir nangis pas nontonnya di layar besar ini. Menurut saya semoga ini nggak hanya menyentuh hati kami semua yang udah menyaksikannya dan ikut dalam prosesnya, semoga juga bisa dinikmati oleh banyak hati dan diterima, menghibur semuanya. Almira Bastari, terima kasih. Kita ke jajaran penulis skenario ada Mbak Upi dan juga Kak Ayu. Kita pengen tahu gimana proses developmentnya dan mungkin bagi-bagi tugasnya seperti apa Mbak Upi dan juga Kak Ayu untuk nulis ini, silakan. Sebenarnya mungkin yang mau saya sampaikan sebelumnya adalah saya senang banget ketika ditawarin nama Star Vision Project ini, karena sebelum-sebelumnya saya udah terlalu banyak mengerjakan film horor sampai saya udah bingung sendiri ini dokter mesti ngomong apa lagi, setannya bisa muncul dari mana lagi. Jadi saya udah benar-benar refreshing banget dapat skrip ini gitu kan, dapat cerita ini yang genrenya drama komedi gitu kan. Terus juga saya waktu itu bilang juga mungkin ke Amira juga, ke Pak Pares juga, karena ya juga bahwa saya kepengen ini jadi film ya, kita cerita tentang perempuan-perempuan kota yang kehilangan pekerjaan, perempuan di kampung yang juga kehilangan pekerjaan, tapi saya nggak kepengen nunjukin perempuan kampung tuh kayak cerita menye-menye, terus kayak menguras, mau memakan mata, karena pada akhirnya kita bercerita tentang perempuan-perempuan yang tough gitu, perempuan-perempuan mungkin kalau di kota ketika kita kehilangan pekerjaan, terus kita kita masih bisa rebahan sambil ngomel-ngomel di sosial media, memikirkan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tapi sementara kalau cewek-cewek di kampung ini kan sebenarnya mereka nggak punya banyak pilihan gitu, mereka nggak punya ruang untuk menye-menye, nggak punya ruang untuk mengasihani diri sendiri. Mereka harus hidup, harus bekerja, mencari nafkah, gimana pun itu. Jadi ibaratnya kalau mereka itu Pak, saya nggak punya pekerjaan, saya harus kerja. Ada gali kubur, oke sikat gitu. Ada benerin genteng, oke let's go gitu. Jadi kayak kalau mereka nggak punya ruang untuk itu, jadi saya bilang semoga film ini menjadi semangat juga baru untuk perempuan-perempuan pekerja di luar sana, baik di kota ataupun di daerah gitu. Terus juga saya juga kepengen bahwa film ini bisa ditonton dengan menyenangkan. Kenapa gue kayak suara kayak orang menangis ya? Berarti berarti banget ya prosesnya. Bukan. Emang begini bawaannya. Oke, next aja ya. Yes, terima kasih ke Ayu sekarang. Ayu gimana? Boleh silakan menambahkan. Boleh berdiri Ayu, silakan.
kerja sama Mbak Upi menyenangkan sekali. Kebetulan aku juga udah lama kerja sama Mbak Upi, udah hampir 3 tahun. Jadi setiap kali Mbak Upi kasih itu, ini ada project baca bukunya Mbak Almira, terus kebetulan saat itu aku baca dan aku baca seharian baca karena seru banget karakter-karakternya, dan pas lihat di trailer karakter benar-benar hidup banget sih. Jadi kerja sama buku selalu seru, menyenangkan, dan ini juga film pertama aku, dan aku sangat bangga sih dan berterima kasih kepada Mbak Upi sama Pak Parwes udah ada di udah dikesempatan di proyek ini. Terima kasih, ayo tinggi. Kita ke teman-teman kias ada NC Storia. Ada NC, gimana masih dipercaya oleh Star Vision dan juga Naya, yang in real life juga kamu sahabatan sama Naya dan sekarang dipercaya jadi Katia. Apa proses dari seorang NC untuk masuk ke dalam Katia? Silakan. Thank you Dias. Terima kasih juga nih aku sebelumnya sama teman media di sini, tapi terutama untuk Pak Parwes kesempatannya. Terima kasih banyak kerja bareng lagi sama Star Vision. Naya, akhirnya ada kesempatan buat syuting bareng sama Naya. Karena selama ini kita ngelawak aja Pak, bercanda, jalan-jalan, ngobrol. Karena Naya beda banget kalau udah syuting gitu. Benar-benar profesionalnya tuh ada banget teman-teman. Bisa dilihat di Instagramnya Naya sama Naya. Bener-bener serius banget gitu, kalau misalnya udah ngedirect, ngarahin tuh seru banget. Kayak orang yang berbeda ya? Kayak orang yang berbeda, makanya hasil filmnya juga Babs Office ya Naya ya. Buat Naya. Tapi aku juga senang banget, maksudnya dia bisa kerja bareng sama Mbak Upi, sama Almira, sama Mbak Ayu juga. Jadi aku juga tahu novel-novelnya Almira juga bestseller semua gitu ya. Jadi ketika dapat tawaran ini seneng banget. Dan sebuah fun fact, kayak pas aku lagi screen test itu kebetulan ada Sashi, ada Vita, jadi kayak kita bareng sama Vita. Jadi menurut aku udah kayak main to be aja ya, Nek. Kayaknya emang tiba-tiba ada Vita di situ, jadi aku bisa memerankan Katinya juga ada bantuan dari Sashi gitu. Jadi menjalankannya sangat menyenangkan. Dan walaupun kita teman dekat, balik lagi Naya bisa mengarahkan karakter Katia ini secara profesional. Kita bisa syuting dengan sangat sehat dan happy banget ngejalaninnya. Terus di luar itu juga bareng sama Afgan, sama Kafka yang aku pikir bakal kayak gimana kita? Kayak bakal ada love interest-nya gitu kan. Tapi ternyata kita bisa ada deg-degannya, ada getarnya, ngeliat langsung pikir Afgan tuh ada ternyata. Ngeliat langsung pipinya Kafka, adalah nonton ya. Itu benar-benar Katia des gitu, ada desnya. Tapi memang ketemu sama teman-teman cewek-cewek kuat, cewek-cewek kuat dan cewek-cewek lucu ini ya, sister aku juga membuat suasana syutingnya juga jadi menyenangkan. Jadi aku happy banget ada di project ini sih. NC Storia, terima kasih NC. Kita ke Afgan Syahreza sebagai Kafka. Oke, bagaimana ini tanggung jawab yang luar biasa dari Naya untuk kamu, dan apa pertimbangan Afgan untuk oke nih Kafka gue ambil deh gitu. Iya, sebelumnya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Umi biasa aja, Umi biasa aja. Ngomong aja merdu gitu ya. Ini gue Naya udah diajakin, makasih ya Pak Parwes, Almira, Mbak Upi. Karena apa ya, sebenarnya waktu ada dia ngasih tahu bukan lo waktu itu. Tapi gue udah sempet ngomong duluan. Udah sempat, jadi Naya sempet lu main film baru gue ya gitu. Terus gue kayak oke deh boleh deh. Terus nggak ada kabar nih. Tiba-tiba manajemen aku tiba-tiba ngasih tahu ada tawaran film Naya ingin Sumatera mau nggak? Tuh kayak oh jadi. Terus aku kayak awalnya agak-agak nggak percaya karena gue pikir gue bukan lead di sini. Gue pikir gue jadi another supporting actor. Kan gue sekarang lebih ke supporting actor ya. Ternyata ditawarin pemeran utama pria. Wow. Terus awalnya shock juga, tapi aku percaya kalau misalnya Naya yakin aku bisa, berarti emang beneran aku bisa. Itu gue bener based on that aja. Kalau lo emang yakin gue bisa ya berarti ya udah, I'll just do it. Jadi ya terima kasih. Semangat. Terima kasih ya baby. Ada baby. Aku sukanya sama yang aja. Yang nge-power ya. Di sini kan juga ada original soundtrack tadi udah kita lihat langsung. Nah itu gimana untuk menyanyikan satu lagu juga di sini, Afgan? Iya itu juga aku bikin khusus buat film ini. Bikinnya sama Randy Pandugo sama Kamga bertiga.
tapi juga semua sesuai dengan briefnya Naya. Pokoknya Naya udah ngasih tau nih endingnya, scene-nya seperti ini, feel-nya kayak gini. Gue mau lagunya yang uplifting gitu. Dari situlah baru aku berangkat dari briefnya Naya, bikin, dan pas dikasih dengar pertama kali Naya langsung ini sesuai sama yang gue bayangkan gitu. Iya, Jadi suka aku, banget. ya senang banget. Awalnya pressure banget sih pas mau kasih denger, tapi ternyata Naya suka dan cocok katanya buat filmnya. Iya, makasih ya. Ya, tepuk tangan untuk Afgan. Terima kasih Afgan. Kita ke Vita Anggrani. Vita sebagai Sashi, sebagai support system di sini kita pengen tahu apa yang disuarakan dan juga disampaikan sih pesan dari Sashi di film ini. Oke, selamat sore semuanya. Sebelumnya saya juga mau terima kasih dulu sama jajaran produksi Star Vision, Pak Parwes, terima kasih udah mempercayakan Sashi, dan juga Mbak Upi, Mbak Ayu, dan Kak Almira Lestari. Kebetulan ini proyek kedua aku sama Mbak Almira, karena sebelumnya tuh sama HSL, terus sekarang lanjut lagi agensi rumah tangga. Semoga nggak muak ya. Nanti next novel ada Vita lagi yang main gitu. Dan sama Naya ini juga yang kedua. Udah kontrak darah ya. Jujur aku juga kayak bingung kenapa Naya masih mau ngajakin aku, karena kayak aku pikir di proyek sebelumnya tuh aku udah bikin dia pusing. Nah, pas ditawarin ini terus gue bilang kayak, lo yakin? Iya, lo Sashi katanya gitu. Oke, tapi ntar gue bikin lo marah-marah lagi di lokasi. Nggak apa-apa. Oke, ya udah kita jalanin aja gitu. Apalagi ini kan full komedi ya. Aku tuh paling susah nahan ketawa. Nah, inilah challenging aku di project ini, kayak nahan ketawa bersama ART kita yang di luar nalar ini ya kan. Jadi itu challenge aku sama si NC juga, sama NC juga kayak ya Allah, geternya ada karena takut banget kita dimarahin dulu sama Naya. Tapi alhamdulillah lancar semuanya dengan restu mama papa. Alhamdulillah semuanya lancar, dan ini project benar-benar project yang menyenangkan dan semuanya ngumpul teman-teman lagi. Teman-teman lagi, dan aku juga senang kenalan sama ART yang gemes-gemes ini. Siap, tepuk tangan dong untuk Sashi kita. Terima kasih Vita. Kita ada Ardit Erwana dan juga Yunita Siregar yang jual rumah dan nyari rumah dijadikan satu rumah di sini ya. Terima kasih Pak Parwes. Mereka bisa satu rumah akhirnya di sini ya. Gimana? Ardit dan juga Yunita pada saat dipercaya oleh Naya dan Star Vision untuk berada di satu rumah. Sebelumnya kan Ardit jual rumah, Aluna juga beli rumah, sekarang satu rumah. Gimana dinamika keluarga seperti apa yang kita akan lihat dari rumah tangga kalian? Silakan. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih juga buat Pak Parwes, buat tim Star Vision, buat Mbak Mira, Kanaya. Ini proyek pertama aku bersama Star Vision dan Kanaya. Iya, happy banget akhirnya bisa dapat kesempatan ini. Kalau Mbak Mira kita udah pernah ya Mbak. Mbak Lopi dan Mbak Ayu juga thank you. Pas pertama ditawarin, aku Kanaya langsung yang ngechat aku, terus kayak ini menarik banget, aku belum pernah komedi gitu. Terus pas syutingnya pun pertama kali aku menginjakan kaki di lokasi, kayak aku nggak pernah sepanjang aku berkarir menginjakan kaki di lokasi tuh happy banget moodnya sepanjang hari, sepanjang syuting nggak ada capeknya, lebih ke main. Jadi proses syutingnya tuh sangat menyenangkan, dan yang kita harapin nantinya akan ketransfer sih rasa bahagia itu. Nanti penonton akan nonton. Nge-build chemistry ke Ardit seperti apa, Yunita? Easy. Sebenarnya kembali lagi seperti itu project yang terjadi karena Naya baik sama orang-orang. Jadi Naya itu jadi pusat tengahnya gitu. Jadi Naya kenal dengan Yunita, Naya kenal dengan saya, dia yang menjadi ini kenal udah ya. Lu Mila, lu Banu, jadi udah enak banget gitu, ada tengahnya Naya ini. Yes, dan Dit gimana kan ini kolaborasi sama Naya lagi, tapi lo di antara dua pilihan antara Yunita dan juga Umi. Chemistry sama Ya, dari trailer kita mau tahu kan itu baru nih sekali trailer. Nah, gimana chemistry lo nge-build? Ada perbedaan treatment nggak lo nge-build chemistry ke Yunita dan juga ke Umi? Gitu. Coba kenapa? Silakan Dit. Gimana sih Umi? Itu ada. Gimana? Silakan. Kalau perbedaan treatment itu ada. Berdiri, Le. Jadi kalau sama kakak Yunita kan sana ada adegan pegang gitu ya. Yunita, itu kan nggak kalau gue. Gitu kan nih. Iya. Kalau sama gue, kok dia nggak ada izinnya? Ayo ngapa-ngapa. Ada penyelenggaraan. Jadi
sih, makasih. Kita punya klarifikasi dari Argit, itu gimana? Boleh dong ceritain karakter baru nih dengan ada cinta segitiga ini. Sebenarnya yang di trailer itu tadi itu kayaknya 10% aja ya dari apa yang ada di film. Jadi jujur ini penasaran banget. Itu kayak orang kayak Yunita Siregar lawan Umi Kuari bingung, wah masuk akal gitu. Ini orang kalau kenapa ini orang masuk akal? Salah lu. Jadi pertanyaan itu tuh akan terjawab di film. Bahkan jujur ini salah satu film yang saya penasaran banget jadinya bagaimana, karena dari testimoni dari yang sudah nonton semuanya kayak tadi alhamdulillah bagus, lucu gitu. Jadi kita waktu syuting bener kata Yunita kayak ini kayak main aja, udah bercanda-bercanda aja. Jadi keluarnya ada adegan disuapin itu lucu banget. Nah itu saya juga tunggu. Nah, kita tunggu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Argit dan juga Yunita Siregar. Thank you. Ada Mbak Yunita Priscilla di sini. Hai. Sebagai ibu dari Katia, kita pengen tahu dinamika ibu dan anak seperti apa nanti untuk disaksikan. Sebenarnya ibu Titin yang saya perankan di sini itu kayaknya hampir banyak yang dirasain ibu-ibu di luar sana. Jadi kayak gini, dia kepengen anaknya tuh ngikutin pekerjaan yang menurut dia aman, dan bahkan kalau bisa lo kayak gue aja deh, ikutin pekerjaan gue aja deh supaya aman gitu. Semua orang tua kepengen anaknya di posisi yang aman, tapi ternyata kadang-kadang orang tua tuh lupa kalau anak-anak tuh punya pilihannya sendiri menjadi seseorang yang berhasil gitu. Jadi film ini juga ngingetin aku sih bahwa ya nggak boleh ya kita terlalu menuntut anak kita untuk menjadi apa yang kita mau, tapi kadang kita harus memberikan kebebasan mereka untuk memilih. Yang situ dia tepuk tangan dong buat Mbak Yuni Priscilla. Terima kasih. Ada Teh Nike Priyatnakusuma. Nike sebagai mengawali anak-anak yang ada di sini, silahkan. Pertama-tama terima kasih sama Star Vision sekali lagi selalu menjadi pendobrak buat film aku ya. Selama ini kan selalu dapat tuh 2 scene, 3 scene gitu. Bahkan tergabung di Sakosin, Kosasin. Iya benar. Jadi memang kelompok khusus 1 scene. Tapi alhamdulillah di film ini Bu Naya terima kasih dikasih scene-nya banyak banget. Ini adalah film dengan scene terbanyak yang aku tampil ya. Tadi itu memang di awal ditawarin untuk jadi Katia. Cuman pas lihat Necan kok lebih mirip Kanopi ya. Perannya di sini jadi Biminang. Biminang ini adalah seorang perempuan yang sangat sayang kepada anaknya. Anaknya itu 2 ya, dalam arti sini ada anak majikannya, non Katia, dan ada Nisa, anak kandungnya. Cuman terkadang ibu ini memberikan cintanya tuh beda, dalam arti gini, dia sayang sama anaknya tapi mungkin lebih keras ke anaknya. Kalau orang sekarang ngomongnya tough love kalau sama anaknya. Tapi kalau sama non Katia sayangnya lebih-lebih ya, kayak lu nggak boleh kena ini, nggak boleh gitu, sweet love namanya. Oh sweet love gitu. Jadi lebih lembut sama anak majikannya daripada ke anaknya sendiri. Nah di situ nanti mungkin kelihatan gimana sih ibu-ibu bekerja. Sebenarnya hampir sama Bu Titin, sama-sama sebagai ibu bekerja, tapi kalau Bu Titin sebagai PNS, aku tuh sebagai ART. Iya itu dia. Tepuk tangan untuk Teh Nike Priyatnakusuma. Kita juga ada Mbak Nazira Senur, boleh tepuk tangan untuk Nazira Senur. Ya di sini ditanya dong kan pemain. Di sini kan boleh berdiri kan di sini sebagai manajernya Kafka Mahira. Nah ini gimana pada saat dapat tawaran yang ambil, karena in real life juga biasa mengorganize, jadi kayak ya udahlah sekalian atau gimana? Silakan. Jujur, honor saya 20% di Vita ya. Karena kalau nggak salah Vita yang rekomendasi, Naya langsung telepon, terus sebenarnya nggak bisa video call. Terus aku kayak langsung, ini saatnya aku terbang, gitu kan. Ini momen aku muncul di box office, layar-layar gitu kan. Jadi aku langsung iya, tapi pada saat itu belum dikasih tahu jadi apa. Pas tahu jadi manajernya Afgan, aku sih langsung let's go. Yes. Itu sih. Oh, jadi kalau bukan Afgan nggak mau? Mau. Mau juga. Tapi lucu banget, maksudnya aku juga ngerasain bermain, karena waktu di Tunggu Aku Sukses Nanti kan sebagai di belakang layar. Nah pada saat di film ini melihat mereka semua bermain bersama-sama, itu udah kayak keluarga besar banget sih. Dan mengumpulkan semua sahabat-sahabat Naya, kembali lagi dengan Star Vision,
ini kayak everything meant to be in the most perfect timing. Dan melihat jajaran di samping aku ini, kalian gila, kalian adalah bintang-bintang yang sebenarnya. Yes, terima kasih, thank you. Mana Nazira lengkapnya ada yang di share di press release kalian. Karena Mbak Nazira yang bikin gitu. Terima kasih. Kalau ke teman-teman ART tadi kita sudah kenal, tapi penasaran dengan Dea Panendra. Boleh tepuk tangan buat Dea Panendra. Dea boleh berdiri. Gimana rasanya diajak tergabung di proyek ini bersama dengan satu-satunya ART yang paling benar. Yes, itu dia sebenarnya. Silakan. Pertama kali ditawarin untuk ada di proyek ini tuh sebenarnya aku bingung apakah aku disuruh stand up. Bingung karena jajaran perempuan-perempuan ini tuh kayak aduh gimana ya. Ternyata setelah baca skripnya ternyata Dini ini berperan sebagai balance. Kalau udah lihat kan tadi gimana energi perempuan-perempuan ini seperti api, dia kayak ya udah air ngebalansin semuanya. Jadi kayak oh itu tugas aku di sini seperti itu gitu. Tepuk tangan buat Dea Panendra. Normal. Terima kasih teman-teman RT. Tadi kita udah kenalan, kita berikan kesempatan ke teman-teman media dulu sekarang untuk bertanya. Silakan yang bertanya kesempatan ini, silakan boleh dibantu oleh teman-teman dari Publicis dan Star Vision. Mikrofonnya boleh didistribusikan. Ya. Ibu Undu. Di mana mikrofon? Nah. Sama kursi megang masa lagi. Silakan. Sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Halo, selamat siang. Selamat sore teman-teman, kakak-kakak semua. Aku Cila dari reviewer buku dan beberapa buku yang aku review itu salah satunya dari Kak Almira Bastari. Jadi aku sangat senang ya bisa menyaksikan langsung tadi adaptasi dari buku ke layar lebar dan aku merasa ketangkep humornya dibungkus dengan baik gitu. Nah pertanyaan dari aku adalah meskipun film ini dibungkus dengan komedi, kan sebenarnya film ini tuh fokus utamanya itu ada di profesi ART yang mungkin sering dipandang sebelah mata gitu. Nah, apakah setelah proses syuting, terus promosi, ada nggak sih pandangan pribadi dari kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak yang akhirnya berubah nih memandang bibi ataupun mbak di rumah jadi agak berbeda setelah melihat proses syuting yang banyak sekali nih profesi ART dikumpulkan dalam satu layar gitu. Gitu pertanyaan dari aku. Kalau boleh wakil dua cast yang menjawab siapa? Tentu aku mau ke Afgan mungkin kalau ada pertanyaan, kalau ada pandangan sama ke Enzi. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Kak Afgan dan juga Kak Enzi. Gak mau Umi aja. Enzi silakan sih. Langsung Enzi. Iya, langsung Enzi. Pikir dulu bentar. Boleh pikir dulu bentar. Iya pastinya ada karena kebetulan banget bener-bener ART aku di rumah tuh asal dari Cianjur. Jadi ketika aku bilang aku akan syuting di Cianjur, ART aku bener-bener berteriak. Teteh, kamu aku. Iya saya mau audisi, mau nyari calon ART. Dia bingung, maksudnya nanti nonton ya tanggal 10 September. Masuk. Dan dipanggilnya Bibi juga, jadi aku melihat langsung gitu menjadi peran Katia gitu ya ketika mengkurasi para ART ini, bagaimana dia di kampung, terus dijelaskan banyak sih di film ini nantinya kayak gimana perjuangan perempuan-perempuan di kampung yang pengen kehidupannya lebih baik. Dan itu menurut aku ketika aku tanyakan sama mbak aku di rumah pun juga dia bilang benar non, emang di sana banyak yang mau kerja apa aja juga kita kerjain gitu. Jadi benar-benar menurut aku ini sesuatu yang relatable dan membuat aku jadi lebih menghargai lagi, apalagi juga kayak kadang-kadang kita menganggap mereka cuma pekerja aja di rumah, padahal mereka juga manusia yang mereka punya hak yang sama seperti kita. Mereka juga punya waktu untuk istirahat. Kadang-kadang ya udah mumpung ada mbak, kita bisa makan di 24 jam, padahal enggak. Kita tuh juga harus mengerti bahwa mereka tuh juga butuh istirahat. Mereka tuh bekerja untuk kita dan punya keluarga juga yang mereka mau dihidupkan gitu sama mereka gitu sih. Jadi pasti akan ada rasa itu ketika nonton ini. Enzi terima kasih. Kalau dari Afgan silakan. Setuju. Iya, kalau aku sih selalu appreciate banget lah sama ART aku. ART-nya sopan. Aku selalu ngerasa kayaknya kalau nggak ada mereka aku tuh kayak benar-benar gimana aku nggak bisa hidup beneran literally sumpah. Jadi aku selalu appreciate. Aku mau daftar jadi ART-nya ya. Iya.
Ya gitu sih kalau aku. Kalau lihat dari teman-teman ART yang belakang yang paling cocok dengan kamu tuh yang mana sih? Dengan cowok Biasanya suka yang loreng-loreng gitu. Maksudnya apa tuh barusan? Lanjut ke depan. Ada yang cocok? Kayaknya dari sini yang loreng ini ya, yang- karena biduan ya juga. Iya. Yang bikin kayaknya paling meriah ini. Tapi siapa tahu nanti netizen siapa tahu ada juga yang mau untuk jadi asistennya Kafka nih, asistennya Kafka ya. Iya, aku sebenarnya lagi nyari personal assistant sebenarnya Kafka ini. Tuh jadi Ada yang mau nggak ya? personal asistennya Kafka ada yang mau jadi personal asisten? Nanti kita bikin ini ya. Saya baru ya. Oh boleh. Kafka nanti kita cari ya dari netizen ini. Kafka Lisius ada yang mau? Oh, Oh namanya Kafkalisius. Kafkalisius tadi. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi teman-teman media, silakan untuk bertanya di kesempatan ini. Kalau belum nanti kita ke Naya dulu, Naya. Ini menariknya tadi pada saat pertanyaan ada message dari buku yang ingin disampaikan dalam pandang satu profesi itu ART yang diangkat di sini. Kalau pesan dari Naya yang benar-benar ingin disampaikan setelah penonton nanti menyaksikan agensi rumah tangga pasti Naya. Silakan Naya. Iya, jadi aku tuh merasa kadang kita melihat sebuah ART itu menjadi salah satu fasilitas dari dalam rumah tangga seperti AC, kulkas, ART. Kita lupa bahwa ART itu juga sebenarnya ya dia bekerja sama seperti kita yang bekerja juga gitu. Jadi ketika saya ngedirect ini tuh saya ngelihat bagaimana Ibu Titin yang seorang pekerja PNS yang meninggalkan anaknya untuk bisa bekerja dan menitipkan anaknya ke ART-nya yang adalah Bimina yang juga meninggalkan anaknya untuk bekerja. Jadi sebenarnya ART, PNS, pekerja kantoran, startup ya sama-sama pekerja. Kadang kita lupa bahwa ART itu adalah staf kita, gitu. Kita memperlakukan mereka tuh kadang kayak nggak seperti manusia ya. Contohnya kayak kemarin tuh ketika sesimpel ketika kita riset tentang si ART ini ya, dan aku juga riset soal set rumahnya Banu, kamarnya Siti, kamarnya Bimina tuh seperti apa. Aku tuh menyadari bahwa banyak sekali ART yang ditaruh di tempat yang tidak layak, dan kadang seolah yang bisa menuntut itu hanya majikan. Tapi ART tidak boleh menuntut hak-haknya mereka. Seperti sesimpel kamarnya ya kasur yang benar. Jakarta panas kasih kipas minimal gitu. Ini di sebuah kondisi yang ruangannya sempit, kasurnya juga tipis, terus nggak ada ventilasi, sangat tidak diperlakukan manusiawi banget gitu. Jadi itu juga salah satu yang saya angkat di film ini juga gitu, berdasarkan dari pemahaman saya terhadap bukunya dan terhadap pemahaman saya ketika saya belajar tentang ART dan dunianya ini gitu. Dan disitulah saya merasa bahwa ini film penting, walaupun kita mengemasnya dengan sangat amat ringan dan lebih banyak komedinya, tapi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan itu cukup penting gitu, bahwa bagaimana kita harus memanusiakan ART itu sendiri, dan juga ART juga punya hak untuk menuntut hak-haknya mereka gitu, kewajiban yang harus diberikan terhadap dari majikannya. Sayangnya di Indonesia tuh seperti itu belum ada ya gitu. Jadi ya semoga ini bisa menjadi sebuah diskusi terbuka gitu untuk orang-orang yang setelah nonton tuh juga mendiskusikan kenapa sih kalau majikan nuntut ART harus A B C D, harus bisa bahasa Inggris, harus bisa masak masak vegan, masak itu gitu. Tapi ART nggak boleh menuntut gitu. Jadi itu juga salah satu yang saya angkat juga. Bukan untuk Naya, kita terima kasih. Kita ke teman-teman media lagi, ya silakan boleh di atas. Halo, selamat sore. Aku Oki dari Medcom ID. Mungkin mau tanya ke jajaran Kesya Komika nih. Kalian gimana sih pas proses syutingnya? Apakah ada riset juga dari ART langsung, mungkin bisa sharing-sharing dari teman-teman Kes yang belakang ya. Ini gulanya udah naik nih. Terima kasih. Dari yang paling menjadi idolanya Kafka, dari Musdalifah dulu silakan.
Berdiri boleh berdiri. Ya. Risetnya. Ya. Maaf ya habis makan nasi tadi. Untuk jadi ART gitu ya, sebenarnya menurut saya ini nggak begitu susah untuk jadi ART karena memang keseharian kita tuh jadi orang susah ya. Jadi oke, tinggal disuruh-suruh oke terus paling dan bagi saya ini film yang sangat nyaman gitu karena teman-teman komika semua, jadi kita bisa saling bertukar punchline, bertukar ide gimana nih biar lucu, bertukar otak, bertukar semuanya. Itu sih. Jadi untuk riset sebenarnya enggak lebih ke Nuri karena Nuri memang dia mantan pembantu beneran. Coba Nuri. Jadi ya udah gitu biasa. Ya, terima kasih kita ke Nuri. Sama-sama sayang. Klarifikasi. Silakan Nuri. Sebenarnya saya tuh emang tinggal di kampung yang isinya tuh ART semua. Dari kecil pun saya udah dididik jadi ART sebenarnya. Dididik jadi ART gimana sih? Ya kalau nyapu nggak bersih diomelin nanti kalau dapat majikan galak gimana gitu. Dan fun fact-nya pertama kali aku bantu orang beres-beres tuh di rumah Musdalifah. Jadi saya jadi Nuri setelah juara di Suci kan dia peserta Suci kan, dia pulang kampung tidak berkarir lagi. Terus aku bilang Nur udah ke Jakarta aja berkarir, masuk ke rumah gue dulu cuci piring sana gitu. Dididik dulu. Udah terbiasa lagi dengan kota Jakarta, akhirnya alhamdulillah sukses. Sukses di ospek. Tapi nggak makanya dijanjinya dikerja nanti katanya di Jakarta kerja di kafe Nur gitu. Tapi kalau boleh cerita sebenarnya mungkin kalau untuk pertama kali saya masuk ke sini lihat teman-teman yang lain kan udah acting, saya pikir oh mungkin mereka butuh yang pembantu beneran. Ini paling terakhir soalnya. Oh iya, aku bongkar ya Nur. Jadi kan Nuri itu di calling terakhir, dia merasa sedih. Terus dia bilang, kok bisa sih Star Vision calling orang-orang yang nggak ada pengalaman pembantunya, gue pembantu beneran kagak di calling, gimana nih sapi? Gitu. Terus di calling. Sampai dijadiin materi. Terus aku bilang, sabar Nur, rezeki orang masing-masing aku gitu. Terus aku di calling, ya udah itu lu banget. Dan akhirnya Nuri bergabung di film ini. Kalau Priska boleh ceritain risetnya sedikit. Aku risetnya ke Nuri. Pas pertama kali di calling ya kita telepon Nuri ya, padahal kan. Nuri di mana ya? Dia nggak di calling, tapi nggak apa-apa ya Nur bantuin. Tapi endingnya udah di calling jadi ya udah kita bareng-bareng semuanya udah jadi Nuri. Jadi risetnya ada yang kita ya. Kak Priska terima kasih. Wah, gimana? Pertama kali syuting. Oh iya betul, Astrid ini adalah debut untuk Astrid, tepuk tangan dong. Gimana rasanya Astrid? Debut pertama nih. Fansnya dia banyak banget loh. Jadi kebanggaan orang Garut. Dan ada di Garut nambah lagi artis papan atas. The best. Aku sekarang jadi segeng ya sama Teh Naya gitu, jadi kayak semua sama Teh Neneng kan aku sama Teh Neneng juga segarut gitu ya tadinya, jadi wow Garut maju gitu. Diajakin pedal sama Enzi. Oh iya udah main padel sama Enzi gitu ya. Aku teh bingung, aku teh kan nanya, kakak maaf ya aku nggak bisa soalnya sibuk, padahal bukan sibuk, aku cuma punya baju olahraga bekas SMP waktu itu. Ya udah sama training ya, jadi aku nggak bisa ikut pak. Biarin aja sebagai artis, aku ngomongnya sibuk. Astrid terima kasih. Ini debut ya Astrid ya. Yes, thank you Astrid. Kita ke Boa selanjutnya silakan Boa. Boa gimana sih ke Boa? Risetnya Boa.
Kalau Boa sih risetnya sebenarnya Boa dulu sempat pengen jadi ART juga. Karena Boa sempat mau berhenti sekolah. Terus gak ada mau yang majikan yang menerima Boa. Karena di bawah umur. Iya, kesurupan. Iya kayak gitu, terus tetangga Boa juga banyak yang jadi ART gitu. Jadi Boa nanya kayak ART tuh gimana sih gitu. Terus akhirnya riset-riset, oh ternyata disuruh-suruh doang, itu mah keseharian Boa. Disuruh-suruh doang. Boa, tepuk tangan buat Boa. Komika lagi ada Neneng juga di sini. Tepuk tangan buat Neneng. Neneng gimana Neneng? Silakan risetnya. ART. Ya. Kalau jadi ART, makanya emang dari kecil juga disuruh ya bang. Masa ditutup gitu? Bang Adit mana emang suka gitu? Emang disuruh-suruh, terus kayak waktu di rumah Om Teh kan ada ART, ternyata Neneng lebih nyambung ngobrol sama ART dibanding keluarga sendiri. Jadinya ya udah kayak tidur, bahkan Neneng tidurnya sama ART karena nggak nyambung sama Om. Gak sih ya. Dede bukannya gitu, tapi agak nggak nyaman aja gitu. Tapi pada saat dapat peran ini jadi gampang ya karena udah Betul, ditambah kan saya mah perjanjian darah dengan Teh Naya. Yes. Ini kan perfect. Betul. Ini perfect 1, 2, Komang dan ini. Yes. Oh iya sama. Juga. Jadi ya udah nggak bisa nolak karena ada rahasia saya yang dipegang Kanaya yang nggak bisa. Aku benar-benar meninggal kalau misalnya itu dibongkar Kanaya. Terima kasih. Terima kasih. Ada Mega Safia juga di sini. Mega, boleh berdiri Mega. Gimana risetnya dan diajak juga tergabung di sini? Gimana rasanya? Aduh, alhamdulillah akhirnya aku dipanggil Star Vision. Soalnya kemarin dipanggil polisi. Makasih Star Vision, makasih Kak Naya. Alhamdulillah ya. Aku sebagai seorang perempuan dan single parent juga, aku sangat relate dengan perempuan yang mau kerja apa aja demi menafkahi keluarga. Jadi aku seneng banget bisa ada di sini, apalagi sama Musdalifah, sama teman-teman komika yang aku nggak bisa nahan ketawa. Maaf ya karena ya kat mulu gara-gara ketawa. Terus seneng banget sama Kak Enzi, sama Kak Vita karena jajan mulu. Alhamdulillah pemain juga. Terima kasih ya udah dari kita. Terima kasih Mega juga teman-teman. Terima kasih. Tapi juga pengen nanya ke Nada boleh dong ceritain Nada dong Nada gimana? Iya, tapi kamu tergabung di sini dan tadi lari dari sana. Jatuhin tetap lucu. Aku pemanis aja di sini sama dia nih. Maju. Ajak teman. Nada gimana pengalaman syuting bersama teman-teman komika di sini? Iya, awalnya deg-degan banget Kak, pas tahu yang main semua komika cewek-cewek, terus kayak aduh punchline demi punchline nih gitu. Tapi terus pas ketemu kayak main banget pas syuting, challenge-nya cuma nahan ketawa gitu. Risetnya jadi ART, ngobrol aja sama mbak aku juga, dan dia kalau dia Betawi ngomongnya kayak kagak nyangka ya kayak gitu. Cuman bagian bahasa Sundanya dari Astrid. Belajar dari orang Garut asli, terus diganti Kanaya juga kan orang Sunda. Ya. Iya, agak off dikit sih. Bagus. Dia bingung, dipuji bingung. Mau dimakan. Sementara buat Nada. Dan untuk melengkapi teman-teman kes di belakang, Umi akan memberikan satu quote mewakili agensi rumah tangga. Silakan tentang perempuan dan agensi rumah tangga. Tepuk tangan untuk Umi Klari. Silakan. Sini bang, takut banget menit dia kelihatan. Silakan Umi melengkapi teman-teman kes Umi. Kayak STMK bener dilipat gini celana. Kita dengarkan baik-baik, silakan kamera boleh merekam Umi. Ini adalah quote. Sih kan yes, ini ngapain? Kata-kata pesan dari kamu quote untuk teman-teman media untuk merangkum agensi film agensi rumah tangga. Kamu agensi rumah tangga yang main berapa orang nonton? Tentang perempuan, silakan Umi. Perempuan kuat. Ini motivator gitu perempuan. Tentang Hitler. Jangan lupa ya. Minggu ini ngomong. Jangan marah. Jangan marah. Silakan. Umi ada mamanya Umi di sini. Mana mamanya Umi? Ada. Udah kelap dengan dia. Karena nyintain
Tapi sebelumnya aku mau makasih sama Starfi karena ini pertama kali aku sama Starfi. Makasih Pak Parwes, ya Allah maafin. Makasih Pak. Terus abis itu makasih juga, sebenarnya lumayan agak pressure karena nggak pressure. Aku mendalami peran sebagai Siti gitu, kayak karena novelnya udah bestseller banget gitu, dibaca sama banyak orang, jadi ekspektasi banyak orang kan pasti Siti itu seperti apa gitu. Terus kan genit ya Siti itu ya, masalahnya bukan umi banget gitu. Jadi kayaknya kalau peran ART-nya di Kuli kayaknya aku masih bisa belajar ya dari teman-teman, tapi kalau belajar genit itu kayak agak susah. Saya kena count-count. Bohong. Umi itu yang pressure adalah karena dia harus nggak dandan. Kan selama ini sudah membangun citra sebagai perempuan cantik. Tapi kalau gini dia harus kembali ke setelan awal. Terima kasih. Umi cantik. Quotes-nya? Ya, silakan. Buset langsung ini. Yang isinya buat gue. Quotes-nya adalah mendingan kalian semua perempuan. Ulang. Silakan nih. Ini dia quotes dari Umi. Lucu nih. Umi film ini bergantung padamu. Quotes bagus, penontonnya jutaan nih. Untuk semua perempuan Indonesia, kejarlah cita-cita, jangan kejar orang yang nggak cinta. Bagus sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman Kes yang dilambaikan. Terakhir kita minta Pak Parwes untuk closing statement Pak. Yang seruan ini kita makin gak sabar menuju ke 10 September mendatang. Terakhir Pak Parwes untuk closing statementnya, boleh minta mikrofonnya. Ya, silakan Pak Parwes. Pasti kita udah molor banget ya sebenarnya, pasti seru banget. Ya, ini kayaknya ini adalah respon yang paling terpanjang. Panjang banget. Ada sakit dan seperti yang tadi quote-nya. Jadi ya kejarlah film Makin di Rumah Tangga tanggal 10 September supaya kalian tahu apa yang namanya cinta. Terima kasih Pak Parwes. Terakhir kita coba lagi yang depan tetap duduk namun merapat, yang di belakang boleh berdiri. Ya, yang di depan boleh tetap duduk namun merapat. Yang di belakang sebelah kanan bawah. Ya, silakan di kanan bawah. Oke, kanan atas. Baik, terakhir kita di tengah lagi. Ya, silakan terakhir kita di tengah depan. Yes, betul, tengah depan dulu. Oke, tengah atas. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman Kes.